Desember 2021, waktunya jam 19. Tema mengenal Unicron atau vaksin baru virus corona. Narasumber Dr. Nurindah Kristiana MM, meeting ID 87950371544. Pes kode sehat. Jemaat dapat mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat majelis terbuka. Mengundang kehadiran dari komisi, tim, panitia atau satu orang utusan dan koordinator blok pada acara rapat majelis terbuka yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Desember 2021, waktunya jam 18 atau jam 6 sore, tempat ruang utama gereja. Agenda evaluasi kegiatan 2021 dan perubahan kerja 2022. Pelayanan baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak oleh Bapak Pendeta Anung Trirumantio pada ibadah khusus baptis anak Sabtu 25 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat bagi anak Yenuah Kristen Emerik, putra dari Bapak Ibu Ardian Kristanto, Glensa Angelia Rendrayana, putri Bapak Ibu Nugi Hendrayana, Magdalena Brisia Kristi, putri Bapak Ibu Beni Kurniawan, anak Yus Aldo Timothy Kurniawan, putra-putri Bapak Ibu Dedi Kurniawan, anak Camelia Aceira Putri Neisha, putra Bapak Ibu Ahimsa Syata Jati, dan anak Viola Valencia Prastia, putri Bapak Daniel B. Prastio. Mohon dukungan doa dari jemaat. Ibadah Natal. Dalam rangka hari Natal akan dilaksanakan ibadah Natal secara live streaming pada hari Sabtu 25 Desember 2021 waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Jemaat dapat mengikuti ibadah Natal tersebut melalui channel YouTube GKJ Telogosari. Sosialisasi ibadah tatap muka di GKJ Telogosari. Mempertimbangkan kondisi pandemi yang membaik di Kota Semarang berada pada level 1 PPKM, maka GKJ Telogosari akan melakukan uji coba ibadah tatap muka pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan di ibadah Minggu tanggal 19 Desember 2021 dengan 2 kali ibadah pada pagi hari pukul 8 dan sore pada pukul 17. Ibadah pagi sekaligus sebagai ibadah live streaming yang akan diunggah di channel YouTube GKJ Telogosari yang bisa diikuti oleh jemaat yang tidak hadir di gereja secara online. Ibadah pagi akan dihadiri oleh jemaat blok A dan H. Ibadah sore akan dihadiri oleh jemaat blok D dan F dengan kuota masing-masing ibadah 60 orang. Jemaat yang ingin hadir di ibadah tersebut harus mendaftarkan diri melalui WA grup blok yang akan dikoordinir oleh majelis blok masing-masing. Kuota akan ditutup jika kapasitas telah memenuhi. 2. Persyaratan dan ketentuan. Jemaat yang boleh hadir di gereja adalah jemaat yang
dalam kondisi sehat. Bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, demam, batuk, pilek tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Jemaat yang boleh hadir berusia 12 tahun ke atas. Jemaat yang hadir wajib melaksanakan prokes dengan memakai masker bedah double masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja, dan bersedia diukur suhu badannya oleh petugas. Suhu badan maksimal diperbolehkan masuk gedung gereja adalah 37,5 maksimal. Jika saat dilakukan cek didapati suhu badan di atas standar, maka akan diberikan waktu sejenak untuk beristirahat di area yang telah ditentukan. Setelah itu akan dilakukan pengecekan kembali. Jika suhu badan tetap tidak memenuhi standar, maka dipersilahkan pulang. Jemaat memasuki dan keluar gedung gereja dengan tertib, bergantian, dan tidak bergelombol dengan tetap menjaga jarak. Dan ini akan diatur oleh petugas. Tata cara pemberian persembahan. Jemaat mempersiapkan persembahan dengan dimasukkan dalam amplop. Amplop persembahan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di dekat pintu masuk gereja sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat akan duduk berjarak sesuai tanda yang ada di masing-masing kursi. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilakan segera meninggalkan gereja tanpa bergerombol di sekitar area gereja. Jemaat dipersilakan melakukan parkir kendaraan di area parkir samping gereja. Demikian untuk menjadikan perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai, kita diperkenankan untuk mengikuti saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Marilah masuk ke rumah Tuhan dengan puji-pujian. Ia mengundang kita. Minggu ini kita masuk minggu Advent ketiga. Lilin merah jambu dinyalakan sebagai tanda sukacita. Gaudit. Tuhan sang sumber kehidupan dan kasih semakin dekat. Di minggu Gaudit ini kita merayakan dengan pengakuan percaya. Beberapa anak kita dan boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita rayakan ibadah bagi Tuhan sambil datang kepadanya dengan ucapan syukur. Kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian KJ 4 bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Hai,
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudari sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga yang sering disebut dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Artinya penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan itu menimbulkan sukacita karena kita boleh bertemu dengan Tuhan. Terlebih di minggu ini kita juga akan merayakan anak-anak kita akan menerima pengakuan iman mereka. Mereka akan menyatakan di hadapan jemaat dan di hadapan kita semua bahwa mereka sungguh-sungguh telah memutuskan untuk memilih karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nanti bersama-sama kita juga akan menghayati perjamuan kudus sebagai lambang keselamatan itu. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Tabuh Gendang. Minggu Advent adalah minggu untuk mengintrospeksi diri, melihat ketidaklayaan kita, melihat ketidaksempurnaan kita di hadapan Allah. Dan proses itu sudah masuk dalam minggu yang ketiga, Minggu Gaudete. Di tengah-tengah kesadaran akan kekurangan, kita sedang menghayati akan cinta kasih Allah yang luar biasa. Dia menerima kita yang kotor, menerima kita yang penuh dengan kekurangan, dengan penuh cinta kasih. Dan itulah karunia. Karena itu mari kita mendengar sabda cinta kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita menerima cinta kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan nyatakan melalui surat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita cinta kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri dan kepada kiri kanan kita sampaikan salam namaste, ucapkanlah damai sejahtera Tuhan besertamu. Baik, Mas Sisi, tetap berdiri, kita bersuka cita bersama dengan Putri Sion, nyanyilah. Dipersilahkan duduk. Mari berdoa. Kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, tetapi lebih dari itu Allah yang sangat mengasihi kami boleh datang dalam ibadah dan doa. Kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang kami rasakan baik secara pribadi maupun keluarga. Sehingga saat ini kami boleh berkumpul, bukan hanya untuk merayakan ibadah minggu, tetapi kami juga melihat, menyaksikan, menghantarkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dengan penuh keyakinan iman. Anak-anak dan cucu-cucu kami, saudara kami, akan mengikrarkan di hadapan jemaat iman mereka kepada Allah yang menyelamatkan, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah sukacita kegembiraan kami sebagai orang tua. Boleh menghantar anak-anak kami untuk menyatakan iman mereka.
Karena itu ibadah ini terselenggara dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam cinta kasih Tuhan, sembari mengingat orang-orang yang tidak dapat bersama dengan kami, dengan keberadaan mereka masing-masing, yang menderita sakit, yang menderita kekurangan, yang menderita persoalan-persoalan hidup, yang menderita karena bencana alam. Tuhan menyertai. Tuhan hadir menunjukkan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami. Berdoa untuk kehidupan bermasyarakat kami, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, lembaga-lembaga Kristen, pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, ke dalam cinta kasih Tuhan. Dan sekarang kami menyerahkan ibadah ini seutuhnya ke dalam cinta kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti telah dinyatakan dalam warta gereja, dalam ibadah hari ini akan ada anak-anak kita yang akan menyatakan pengakuan percaya. Sungguh satu kebahagiaan bagi orang tua yang ketika kecil anaknya telah menerima tanda baptis, yaitu tanda keselamatan. Ketika dewasa, anak-anak itu kemudian menyatakan secara pribadi bahwa keselamatan itu telah dimiliki. Dan inilah yang telah diungkapkan oleh anak-anak dalam tulisan mereka. Aku telah memiliki keselamatan. Dan sekarang mereka akan menunjukkan keselamatan itu sebagai orang dewasa. Karena itu saya mengundang untuk maju ke depan. Yang pertama, anak. Saya masih menyebut anak. Enak Bernardito Galang Eka Yulianto, putra dari Bapak Ibu Trisno Sulihanto. Silakan maju ke depan. Ya, cukup di situ. Kemudian yang kedua, anak Nuh Priyonggo, putra dari almarhum Bapak Susasta dan Ibu Norindah Kristiana. Sebelah kirinya Nuh, sebelah kanannya Mas Dito. Ya. Yang ketiga, anak Yonatan Anggoro Kristianto, putra dari Bapak Ibu Tommy Yanis Kristianto. Berikutnya, anak Yuktan Indra Setiawan, putra dari Bapak Ibu Tripuji Teguh Setiawan. Berikutnya, anak Brilian Aditya Pradana, putra dari Bapak Ibu Sumardi. Berikutnya, anak Dania Putri Paramita, putri dari Bapak Ibu Daniel Susanto. Berikutnya, anak Angel Swasti Herista, putri dari Bapak Ibu Harista Adi. Dan yang kedelapan, anak Natasha Putu Chandra, putri dari Bapak Ibu Ikadek Bagiana. Nah, anak-anak, sekarang Pak Anung akan menyebut kalian sebagai saudara, sebagai tanda kalian telah menyatakan kedewasaan kalian di dalam iman. Agar kami semua menyaksikan, Bapak Ibu, saudara menyaksikan kesungguhan kalian, pernyataan iman kalian, Pak Anung akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah kalian yakin bahwa kalian telah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang telah kalian terima sejak kalian masih bayi, bahkan ketika kalian masih dikandung orang tua kalian, karya keselamatan itu telah terjadi. Yang kedua, apakah kalian percaya dengan sungguh-sungguh, tanpa malu, mengakui bahwa Tuhan kita, Tuhan yang esa itu,
berkarya melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti kesaksian Alkitab. Yang ketiga, apakah kalian bersedia memelihara iman apapun yang terjadi dan mau menjadi saksi tentang kebenaran, tentang kebaikan Allah yang kalian tunjukkan melalui perilaku hidup kalian? Apakah kalian bersedia memelihara kekudusan hidup sehingga kalian menjadi tidak bercacat di hadapan Tuhan? Yang kelima, apakah kalian bersedia diingatkan meskipun kalian sudah dewasa oleh gereja, oleh orang tua, ketika kalian melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana jawab Saudara Bernardito Galang Eka Yulianto? Silakan jawab. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Tuhan mendengar jawab saudara. Kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan sendiri meneguhkan jawab saudara. Sekarang bagaimana jawab Saudara Nuh Priyonggo? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudara. Kami semua menjadi saksi. Kiranya Allah meneguhkan jawab itu, supaya kesaksian iman itu menjadi nyata. Bagaimana jawab Saudara Yunatan Anggoro Kristianto? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudara. Kami semua menjadi saksi dan ikut berdoa. Tuhan meneguhkan saudara. Bagaimana jawab Saudara Yuktan Indra Setiawan? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudara dan kami semua menjadi saksi. Tuhan meneguhkan dan menguatkan saudara. Berikutnya, bagaimana jawab Saudara Brilian Aditya Pradana? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudara. Kami semua menjadi saksi. Tuhan menguatkan jawaban itu. Bagaimana jawab Saudari Dania Putri Paramita? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudari. Kami semua menjadi saksi. Tuhan meneguhkan dan menguatkan jawaban itu dalam perjalanan hidup saudari. Sekarang bagaimana jawab Saudari Angel Swasti Herista? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudari. Kami menjadi saksi, Tuhan meneguhkan jawab saudari dalam perjalanan hidup kemudian. Dan yang terakhir, bagaimana jawab Saudari Natasha Putu Chandra? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, Tuhan mendengar jawab saudari. Kami semua yang hadir menjadi saksi. Tuhan meneguhkan, menolong saudari untuk menunjukkan kesaksian itu dalam kehidupan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri dan anak-anak kami mohon untuk maju, agak maju untuk menerima berkat Tuhan. Silakan agak rapat, enggak apa-apa. Silakan maju. Dan sebelum berkat ini disampaikan akan ada pujian untuk pengantar dan ini bagian dari berkat untuk kalian. Dan sayangnya melindungi
Tuhan Allah yang maha murah, yang telah memilih saudara-saudari menjadi miliknya, akan tetap menentukan pilihannya itu, sehingga saudara-saudara boleh berjalan di dalam terang kasih Kristus yang sangat mengasihi saudara, dan boleh menjadi saksi akan kasih Allah bagi sesama. Berkat surgawi tercurah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai, menolong, dan melindungi kalian dalam perjalanan hidup kalian selanjutnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan silakan para katekisan menghadap ke jemaat. Mereka akan menerima surat CD dari majelis gereja. Mari. Dan sekarang anak-anak katekisasi boleh mundur ke sini dekat dengan kami. Atret dulu sekitar dua langkah. Aduh, ini Yuktan sepatunya baru ini. Kalau dulu ijik mambu toko ini. Kenalan sih. Mari teman-teman majelis, ya. Mari semua teman-teman majelis yang melayani hari ini, silahkan sebentar ya. Ya. Bapak Ibu sambil memperkenalkan mereka, anak-anak kita sekarang bukan anak-anak lagi. Karena itu jangan perlakukan mereka sebagai anak-anak. Terimalah mereka sebagai orang dewasa yang sudah belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sudah belajar bertanggung jawab. Dan anak-anak, kalian harus membuktikan bahwa sekarang kalian sudah dewasa, kalian bertanggung jawab atas apapun yang kalian lakukan. Bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada Tuhan. Raihlah masa depan dengan sungguh-sungguh, dengan dasar kalian hidup untuk kebenaran dan kebaikan. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk anak-anak kita ini yang sekarang menjadi anak-anak dewasa. Silahkan kembali ke tempat, dan nanti dimulai dari Dito di meja kan. Silahkan kembali anak-anak. Di tempat kalian ada lilin. Nanti masing-masing kalian dimulai dari Dito kemudian Nuh. Silahkan menyalakan lilin iman kalian, mengambil dari gereja, sumber kekuatan dari gereja, kemudian dinyalakan di sana. Mari silahkan dari Dito. Dari sana aja. Silahkan dari sini Dito supaya kelihatan.
Silahkan Nuh. Silahkan Nathan. Silahkan Yoktan. Silahkan Ian. Silahkan Dania. Silahkan Angel. Dan yang terakhir silahkan Tasya. Terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Kami yang hadir di rumah ibadah Tuhan bersukacita karena kami boleh menyaksikan pernyataan iman dari anak-anak kami yang tetap teguh memegang iman mereka kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya boleh menjadi pedoman hidup kami, di dalam kami menjalani hidup
dalam peziarah hidup kami sebagai orang percaya. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kalau kita lihat tema ibadah kita, bersukacita karena berbuat kebaikan. Bacaannya dari surat Filipi 4, ayat yang keempat sampai ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menerimanya, serta memperlakukan sabda itu menjadi pegangan kehidupan. Maranatha. Kita akan membaca ulang ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang berbuat kebaikan ini ojo dipamerke. Jangan pamer kalau kita berbuat kebaikan. Kalau persembahan itu tangan kananmu yang mempersembahkan, jangan sampai tangan kirimu melihat. Benar. Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan yang dalam tanda petik? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Apa maksudnya? Apakah kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan pamer kebaikan? Tidak. Ini sedang berbicara tentang gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang percaya, yaitu gaya hidup yang selalu menghasilkan kebaikan. Gaya hidup yang senantiasa menampakkan kebenaran dalam situasi apapun juga. Jadi ini berbicara tentang gaya hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang gaya hidup, maka mungkin kita akan belajar tahu apa toh gaya hidup itu. Apa toh gaya hidup itu? Kita sering kali ngomong, wah gaya hidupmu mewah, wah gaya hidupmu konsumerisme, dan sebagainya. Jadi gaya hidup itu adalah pola hidup. Jadi pola itu bentuk dasar hidup seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, dalam tindakan, dalam minat, keinginan, dalam opini. Opini itu keyakinan yang mendasarkan. Nah, kalau kita melihat seseorang yang aktivitasnya suka belanja, baik ke mall ataupun sekarang ke online, maka kita bisa mengatakan gaya hidupmu konsumerisme. Karena memang aktivitasnya menunjukkan itu, konsumerisme. Dan kemudian kalau ditanya ketika ke mall, minatnya jadi bertambah melihat. Makanya di mall itu selalu dihubungkan dengan pajangan-pajangan yang menarik seseorang untuk menumbuhkan minat. Dan kalau sudah melakukan itu selalu punya opini untuk membenarkan diri, untuk menjadi dasar bahwa tindakannya itu benar. Nah, itulah gaya hidup. Dan gaya hidup ini mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang yang bergaya hidup konsumerisme, ya kita akan melihat wujud-wujudnya, penampakannya seperti apa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah gaya hidup itu bisa diubah? Nah, secara katanya, kalau kita pengen sehat, rubahlah gaya hidupmu. Kalau dulu makannya ini, diganti makan itu. Gaya hidup konsumerisme bisa diubah, bisa dihentikan ketika
Kita belanja online dibohongi. Ketika kita beli yang bermerek, ternyata kualitasnya tidak baik. Akhirnya kemudian menghentikan gaya itu. Nah, tetapi untuk gaya hidup orang percaya, yaitu menghadirkan kebaikan, itu tidak boleh digantikan dengan gaya hidup yang lain. Karena itu berkaitan dengan gaya hidup Allah. Gaya hidup Allah yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita, karena kita punya Allah yang mempunyai gaya hidup maha kasih. Memiliki Allah yang gaya hidupnya itu selalu menghadirkan kebaikan. Betapapun kita berlaku jahat, berlaku kotor, Allah tetap menghadirkan kebaikan. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Karena itu gaya hidup Allah yang tidak bisa berubah. Untuk itu, jadi ketika itu kemudian kita tidak perlu khawatir. Karena kita yakin punya Tuhan yang maha kasih kepada kita. Yang kasih-Nya tidak berubah. Apapun keadaan kita. Dan itulah yang kita pegang. Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa saya percaya kepada Allah yang saya kenal di dalam Kristus? Karena Allah saya adalah Allah yang mengasihi saya dalam situasi apapun. Nah, kalau kita kemudian meyakini itu, kemudian kita kecewa ketika kita berbuat baik, wis diapiki kok orang matur nuwun. Nah, kita kecewa. Apalagi ditambah wis ditulung kok malah mentung. Nah, itu istilah khas Jawa. Anak-anak yang sekarang mungkin agak tidak tahu. Wis ditulung malah mentung. Apakah itu kemudian merubah gaya hidup kita untuk berbuat kebaikan? Tidak. Karena kita punya dasar, aku punya Tuhan yang tidak berubah, yang maha kasih. Karena itu kepada kita semua, secara khusus kepada anak-anak yang hari ini menyatakan kedewasaannya, ingat, gaya hidup yang menaburkan kebaikan itu keren. Situasi apapun kalian bisa menghadirkan kebaikan, itu keren. Gaya hidup yang menunjukkan kebenaran itu keren. Walaupun banyak di sekitar kita melakukan hal-hal tidak baik, tidak benar, kita tetap benar. Walaupun mungkin kita dikucilkan, tidak masalah. Karena bagiku gaya hidup benar itu keren. Gaya hidup baik itu keren. Dan ketika kita merasa keren, apa yang dihasilkan? Kita punya sukacita. Sukacita yang tidak tergantung apapun, tanggapan apapun ketika kita melakukan itu. Sehingga kemudian firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Jadi ketika kita berbuat baik, kok kebaikan kita tidak balas, tidak masalah. Karena aku sudah merasakan damai sejahtera Allah. Ketika aku melakukan kehendak Allah, hatiku damai. Dan inilah yang terjadi kepada kita sekalian. Kali lagi Pak Anung mengingatkan kepada anak-anakku yang sekarang menjadi dewasa, hidup dalam kebaikan itu keren. Hidup dalam kebenaran itu keren. Dan ketika kalian meraih cita-cita kalian dalam kebenaran dan kebaikan, itu akan menjadi super keren. Karena kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Dan orang yang berintegritas diperlukan dan akan diterima dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudari, dengan penuh sukacita kita datang ke perjamuan kudus Tuhan. Luar biasa sekali perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus ini pertama bagi kalian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang terkasih, sakramen perjamuan kudus, jadi sakramentum itu tersembunyi. Jadi ada makna tersembunyi dari perjamuan kudus, yaitu tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Dan ketika kita berbicara tentang batas kasih,
itu adalah ketika orang bersedia memberikan nyawanya bagi orang lain. Tetapi bagi Allah tidak berakhir di situ. Batas kasih adalah ketika Allah yang menyerahkan nyawanya itu kemudian bangkit. Dan itulah yang menimbulkan pengharapan ketika kita dalam situasi yang sulit. Kita masuk dalam perjamuan kudus dengan meyakini keselamatan yang dari Tuhan. Sekaligus kita memiliki pengharapan bahwa keselamatan itu akan menjadi sempurna pada akhirnya dalam perjamuan kudus di surga. Kita akan datang ke perjamuan kudus, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dalam ibadah ini bersama dengan keluarga kami boleh menghayati peristiwa perjamuan kudus Tuhan. Peristiwa cinta kasih yang tanpa batas. Ketika Allah memberikan hidupnya, ketika Allah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib demi kami, demi menyelamatkan kami, itulah kasih sejati. Tetapi Allah yang mati bagi kami, juga Allah yang bangkit, yang menimbulkan semangat dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan, kami tetap memiliki masa depan. Dan hari ini bersama-sama kami akan menghayati perjamuan kudus Tuhan itu sebagai perjamuan keselamatan dan cinta. Demi Kristus Yesus. Amin. Akan dipujikan anak domba Allah oleh song leader menjadi penghantar kita datang ke perjamuan kudus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam perjamuan kudus ini setiap kita yang hadir diperkenankan untuk makan roti dan anggur. Beberapa sudah dibagikan, nanti kalau belum menerima akan mendapat pelayanan dari majelis, dan khusus nanti anak-anak yang CD dan juga singer organis akan mendapat pelayanan khusus dari kami, karena ini berkaitan dengan pelayanan dan kedewasaan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah-tengah kita sudah ada roti yang nanti ini khusus untuk anak-anak katekisan. Kemudian roti hosti yang sudah menjadi satu dengan cawan kecil, dan juga cawan ini nanti anak-anak saudara-saudara yang pertama kali menerima perjamuan akan dipersilakan mengambil yang ini. Nah, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus.
betapa penting tubuh dan darah dalam kehidupan. Roti dan anggur adalah sumber kehidupan. Manusia hanya bisa hidup secara fisik oleh roti dan juga minuman. Tetapi secara rohani mereka dihidupkan oleh firman Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus firman itu menyapa kita melalui roti dan anggur. Mari kita datang ke perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita. Sudah dibagikan bagi saudara-saudari. Apakah ada yang belum menerima pelayanan baik roti dan hosti yang sudah disiapkan? Baik, karena itu kalau sudah mohon diizinkan sebentar, saya akan melayani anak-anak. Sampun kagungan ini ya, silahkan kalau mau. Kalau kemauan, panjenengan sudah punya yang ini. Ya. Silahkan ambil roti dan anggur sekalian. Ya. Silahkan, Noel. Kamu juga boleh. Udah, sudah. Ya. Sudah. Oke. Udah. Udah. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, mari kita angkat roti kita. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Oh, iso. Belum ya. Ya. Mun ya panjenengan juga. Silakan didar langsung. Sudah didengar. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang mari kita angkat cawan kita. Inilah cawan perjanjian yang berisi darah Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh anggur. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudari,
Mari kita bersyukur karena kita boleh menghayati karya keselamatan itu melalui peristiwa sakramen perjamuan. Karena marilah di dalam hati kita masing-masing berseru demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambung dengan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih setiamu, untuk kebaikan, untuk kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami boleh melangkah bersama Tuhan dalam kebaikan, dalam kebenaran, di dalam cinta kasih yang tidak terbatas. Demi Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, perjamuan sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu akan dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116, Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian seturut dengan Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya.
Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bersama memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bersama kami mendengarkan sabda Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung Tri Romantio. Dan pada kesempatan ini pula Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Baik itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan ucapan syukur pengakuan percaya, persembahan perpuluhan, dan persembahan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan bolehlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan di wilayah GKJ Tlogosari. Terima kasih Tuhan, ajari kami pula agar kami dapat mempersembahkan hidup kami bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan berkati perjalanan kami, Tuhan berkati aktivitas kami hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, hanyalah seturut dengan rencana Tuhan. Apabila di dalam kami beribadah pada pagi hari ini, dan di dalam kami mempersembahkan persembahan kami ini, ada dosa dan salah yang terselip, kami mohon pengampunan Tuhan. Doa kami ini kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Kita mengakui dan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama memujikan pujian pengakuan iman rasuli KJ 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita tenang, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Bapak Ibu, jemaat dan majelis gereja menyampaikan selamat untuk yang hari ini menyatakan imannya. Terima kasih ibadah ini boleh terselenggara karena pelayanan kita bersama. Dan nanti mohon izin setelah berkat pada waktu dimulai pujian penutup, kami mohon izin majelis untuk berfoto bersama dengan anak-anak katekisasi dan keluarganya. Jadi nanti dimulai dari
Dito dan keluarga akan foto bersama dengan kami di sini. Kemudian keluarga Nuh Priyonggo, demikian seterusnya sampai Natasha Putu Chandra dengan keluarga berfoto bersama kami, dan sesudah itu monggo kalau keluarga akan melanjutkan sesi fotonya. Kebetulan dekor hari ini lumayan bagus untuk selfie. Baik, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berkumandang suara dari seberang.